Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandro, NIM 200-281 dari Prodi Fire and Safety C. Di sini saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan makalah yang berjudul Konsep Listrik. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang merupakan lingkaran dari kesehatan dan kesehatan kerja, yaitu produk kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dan pelaku usaha dalam upaya mencegah terjadinya bahaya kecelakaan pada saat kerja dan mengurangi resiko kecelakaan yang timbul akibat kerja. Pelaksanaan P3K menjadi tanggung jawab bagi semua pihak yang terkait dan berkewajiban berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan untuk melakukan berbagai upaya di bidang K3 secara berkesinambungan dan menjadi K3 sebagai bagian budaya kerja di setiap kegiatan sehingga mencegah terjadinya kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Agar dapat mencegah kecelakaan akibat listrik, kita perlu memahami mengenai cara kerja listrik dan mengembangkannya secara aman. Mengetahui mengenai bahaya kelistrikan dapat memberikan aware kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati sehingga dapat menekan timbulnya kebakaran. Kemudian yang ditawarkan oleh energi listrik tidak selamanya menguntungkan manusia. Manusia terkadang melakukan hal-hal ceroboh seperti pencurian listrik yang dapat menyebabkan terjadinya korsleting listrik. Korsleting listrik tidak bisa dianggap sebagai hal sepele karena dapat menimbulkan kebakaran. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menjabarkan tentang konsep dasar kelistrikan, mencakup masalah arus listrik sampai pada pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, serta mengenai penghematan energi listrik. Pada dasarnya, energi listrik tidak dapat diperbarui apabila manusia tidak dapat menggunakannya secara efektif dan efisien. Maka energi listrik akan cepat habis. Secara tidak langsung, hal ini juga akan memperbesar efek pemanasan global yang mengancam hidup manusia. Semakin banyak penggunaan alat-alat listrik, maka semakin banyak pula gas rumah kaca yang dihabiskan bumi. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menggunakan bahan bakar dari uap batu bara. Selain akan menguras sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, pemakaian batu bara juga akan menimbulkan efek lain, yaitu polusi udara yang dapat mengakibatkan efek rumah kaca sebagai pemicu pemanasan global yang berdampak sangat buruk bagi kehidupan manusia dalam jangka panjang. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat aman. Sehat bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan kerja yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Inspeksi dilakukan untuk mencari temuan-temuan kondisi dan tindakan tidak aman di lapangan yang seterusnya akan dilakukan tindak lanjut sebagai tindakan perbaikan guna mencegah terjadinya kecelakaan serta diharapkan mampu meminimalkan kecelakaan kerja. PJB, UBJOM, PLTU, pencitraan. Inspeksi ini dilakukan setiap hari dengan membawa handletar (HT), termogun, handphone. Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul gambaran program inspeksi K3 pada area BC6 Bed Conveyor di PT PJB UBJOM PLTU Pacitan tahun 2018. Salah satu kebutuhan pokok masyarakat urban saat ini adalah
tenaga listrik tercatat pada Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung. Jumlah pelanggaran listrik tahun 2015 sebesar 1.732.529 pelanggaran BPS 2015, dan kebutuhan tenaga listrik akan terus meningkat seiring peningkatan jumlah pemukiman. Hal ini didukung pemerintah melalui program pemerintah yaitu listrik masuk desa. Selain ketiga, pengetahuan masyarakat mengenai bahaya listrik masih awam atau kurang. Sebagai contoh adalah bahaya listrik bagi manusia dan lingkungan adalah seringnya terjadi kasus mengenai orang tersetrum arus listrik sehingga menyebabkan kematian ataupun kebakaran yang diakibatkan oleh arus pendek listrik. Warga desa, terutama bapak-bapak dan pemuda di Kelurahan Timurjo RT 26 bisa menggunakan jasa pekerja pemasangan listrik ketika mereka hendak bekerja. Walaupun mereka terkadang mampu mengerjakan sendiri pemasangan listrik di rumahnya, salah satu kebutuhan pokok masyarakat urban saat ini adalah tenaga listrik tercatat pada Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung. Jumlah pelanggan listrik tahun 2015 sebesar 1.732.529 pelanggan BPS 2015, dan kebutuhan tenaga listrik akan terus meningkat secara peningkatan jumlah pemukiman. Hal ini didukung pemerintah melalui program pemerintah yaitu listrik masuk desa kali 2011. Listrik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hasil teknologi yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Semakin lama, tidak ada satupun alat kebutuhan manusia yang tidak membutuhkan listrik. Oleh karena itu, manusia akan selalu berpikir bagaimana menciptakan dan menggunakan energi listrik secara efektif dan efisien. Keadaan ini tentu saja harus segera diatasi, mengingat saat ini hampir semua peralatan menggunakan listrik sebagai sumber energinya, karena masyarakat dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan sumber energi baru. Sebagai sumber, arus listrik merupakan aliran elektron-elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah penghantar dengan kecepatan dalam waktu tertentu. Penyebab timbulnya arus listrik tersebut dikarenakan adanya beda potensial pada kedua ujung penghantar yang terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron-elektron tersebut berpindah-pindah tempat. Kecepatan berpindah arus listrik ini dapat disebut laju arus yang dapat ditulis dengan I dengan satuan ampere. Pengukuran daya listrik dengan ohmmeter, ampermeter, dan voltmeter. Daya listrik adalah energi yang dibawa oleh elektron yang bergerak setiap satuan waktu. Tujuan umum: mengetahui gambaran inspeksi K3 pada area BC6 batch conveyor di PT BP BJB UBJOM PLTU Pacitan, Jawa Timur tahun 2018. Tujuan khusus: A. Mengetahui gambaran umum PT PJB UBJOM PLTU Pacitan, Jawa Timur tahun 2018. Yang B. Mengetahui gambaran umum unit K3 di PT PJB UBJOM PLTU Pacitan, Jawa Timur tahun 2018. Yang C. Mengetahui gambaran input material metode pelaksanaan inspeksi K3 di PT PJB UBJOM PLTU Pacitan, Jawa Timur tahun 2018. Metodologi pembuatan makalah. Jenis penulisan. Penulisan makalah ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode atau cara kerja
dalam suatu pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis suatu dan kondisi suatu objek permasalahan dari sudut pandang penulis berdasarkan hasil telah pustaka yang menunjang studi. Fokus penulisan. Objek permasalahan adalah kecelakaan listrik di tenaga kerja hingga menimbulkan kebakaran. Penulis mencoba memberikan solusi dari kedua permasalahan tersebut dengan cara harus berhati-hati untuk mencegah terjadinya kebakaran karena listrik. Sumber data. Sumber data yang digunakan pada ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari pustaka yang menunjang seperti tasbook, jurnal, dokumentasi, data lembaga penelitian, data instansi terkait yang relevan. Analisis data. Proses menganalisis data dilakukan seluruh data terkumpul. Analisis data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelah, dan membandingkan berbagai sumber pustaka serta menginspeksikan hasil analisis sehingga dapat menjawab permasalahan. Terakhir adalah menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah terjawab. Tujuan teori. Keselamatan dan kesehatan kerja (3) sudah diterapkan oleh berbagai instansi atau perusahaan ketiga. Penting dan wajib dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab melindungi pekerja dari berbagai macam resiko pekerjaan yang terjadi. Menurut OSHA (Occupational Safety and Health Administration) yang merupakan bagian dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Ketiga memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem dan lingkungan kerja yang aman, serta menjamin agar menciptakan kesejahteraan pekerja dan lingkungannya dalam pelaksanaan kegiatan kerja. Ketiga juga telah diatur di Undang-Undang dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Jadi, bagi perusahaan yang tidak menerapkan ketiga dengan semestinya atau tidak secara maksimal dalam menjalankan, bisa dikenakan sanksi oleh negara. Selain ketiga, pengaturan masyarakat mengenai bahaya kelistrikan masih awam atau kurang. Sebagai contoh adalah bahaya listrik bagi manusia dan lingkungan adalah seringnya terjadi kasus mengenai orang tersetrum arus listrik sehingga menyebabkan kematian ataupun kebakaran yang diakibatkan oleh arus pendek listrik. Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga RT 26 Kelurahan Trimurjo serta meningkatkan standar keamanan dalam instalasi listrik. Selain itu, iuran yang ingin dicapai dari sosialisasi besar teknik instalasi listrik adalah pengetahuan dasar kelistrikan, manajemen penggunaan listrik, serta meningkatkan keterampilan teknis pada instalasi listrik, khususnya listrik rumah tangga. Kartika Sekarsari et al. 2020. Warga desa terutama bapak-bapak dan pemuda di Kelurahan Trimurjo RT 26 bisa menggunakan jasa pekerja pemasangan listrik ketika mereka hendak bekerja, walaupun mereka terkadang mampu mengerjakan sendiri pemasangan listrik di rumahnya. Bab kedua ada isi kecelakaan terkait dengan listrik pastinya dapat terjadi di tempat kerja. Data dari Biro Statistik Keburuhan Amerika Serikat menyebutkan bahwa dari tahun 1992 sampai 2007 terjadi kecelakaan fatal yang mengakibatkan kematian karena kontak dengan arus listrik sejumlah total 4.455 kasus kematian dengan rata-rata 278 kasus kematian terjadi setiap tahun.
Bahaya listrik merupakan bahaya yang sangat serius. Bahaya listrik atau resiko listrik yang ada meliputi 4 hal, yaitu kebakaran. Energi listrik menimbulkan panas, dan apabila panas ini berlebihan mengakibatkan isolasi kabel listrik menjadi rusak, yang bahkan akan timbul api yang dapat menjadi kebakaran. Kita tahu bahwa kilang PT Badak adalah kilang membuka gas alam yang memiliki resiko terjadinya kebocoran gas yang mengarah ke pusat-pusat distribusi listrik (MCC) atau terminal-terminal listrik yang bisa mengakibatkan kebakaran atau ledakan yang terjadi akibat terjadinya kebakaran. Ledakan. Pusat-pusat distribusi listrik seperti DS, WGR, dan MCC, semua pemutus atau kontraktor SWGR dan MCC, semua pemutus atau kontraktor sudah dirancang untuk dapat mengatasi jika terjadi kelebihan beban ataupun korsleting. Tetapi oleh sesuatu hal dapat terjadi ledakan pada breaker kontraktor ini yang disebabkan oleh cara pengoperasian yang salah. Misalnya, breaker atau kontaktor motor di MCC 4160 volt. Ini jenisnya tidak boleh dimatikan pada keadaan masih ada beban. Do not open under load. Radiasi. Unit-unit pembangkit listrik atau distribusi listrik, tegangan listrik sudah pasti ada radiasi yang ditimbulkan oleh arus listrik induksi dari kawat penghantarnya. Sampai saat ini, efek radiasi listrik terhadap sel-sel penting dalam tubuh manusia masih diperdebatkan oleh para pakar kelistrikan apakah berbahaya atau tidak. Penyebab kejadian kecelakaan listrik diantaranya kabel atau hantaran pada instalasi listrik terbuka dan apabila tersentuh akan menimbulkan bahaya kejut. Jaringan dengan hantaran telanjang. Peralatan listrik yang rusak. Kebocoran listrik pada peralatan listrik dengan rangka dari logam. Apabila terjadi kebocoran arus dapat menimbulkan tegangan pada rangka atau bodi. Peralatan atau hubungan listrik yang dibiarkan terbuka. Penggantian kawat sekring yang tidak sesuai dengan kapasitasnya sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Penyambungan peralatan listrik pada kontak-kontak (stop kontak) dengan kontak tusuk lebih dari satu atau bertumpuk. Listrik prabayar. Listrik prabayar merupakan layanan baru dari PLN untuk pelanggan dalam mengelola konsumsi listrik melalui meter elektronik prabayar. Dengan listrik prabayar, pelanggan bisa lebih mudah mengoptimalkan konsumsi listrik. Di samping itu, pelanggan tidak perlu berurusan dengan pencatatan meter setiap bulan dan tidak perlu terikat dengan jadwal pembayaran listrik per bulan. Karena kejadian KWH dapat ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Latar belakang diluncurkannya program ini sebagai wujud komitmen PLN untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan begitu bentuk inovasi. Selama ini banyak pelanggan mengeluh mengenai pencatatan meter, jumlah tagihan yang tidak menentu setiap bulan. Banyak pula keluhan mengenai pencatatan meter, jumlah tagihan yang tidak menentu setiap bulan. Banyak pula keluhan mengenai tagihan listrik di rumah, kontrakan, atau kos. Dengan adanya listrik prabayar, pelanggan dapat dengan mudah mengendalikan kebutuhan. Banyak manfaat yang didapat oleh pelanggan. 2. Token. Token adalah kode yang dimasukkan ke meter listrik prabayar sehingga dapat menyalurkan token
menyalurkan sejumlah listrik kWh tertentu ke instalasi konsumen. Token terdiri dari 20 angka yang bersifat unik hanya untuk nomor meter per bayar tertentu. Nilai token terdiri dari unsur KWH, PPJ, dan materai. Token memiliki berbagai pilihan nilai tertentu, 20.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, hingga 1 juta. Dan pelanggan pada saat membeli token dapat memilih nilai nominal sesuai dengan yang dikehendaki sesuai kebutuhan. Token tidak memiliki expired data kadaluarsa. Hasil dan pembahasan. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar berkaitan dengan listrik statis. Berikut ini adalah contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, antara lain: 1. Penggaris digosok-gosokkan ke rambut, kemudian bisa mengangkat potongan kertas kecil. 2. Menggosok balon dengan tangan. 3. Saat menyisir rambut, terkadang rambut akan terbawa beriringan dengan gerakan sisir karena ada interaksi muatan antara sisir dan rambut. Yang keempat, debu yang menempel pada TV. Kelima, ketika kulit kita berdekatan dengan aliran listrik, maka bulu kulit akan berdiri. Yang keenam, plastik penggaris bermuatan negatif, sedangkan kain wol akan bermuatan positif. Jika keduanya digesek, maka akan menghasilkan listrik statis. Hukum Coulomb. Berbicara dengan listrik statis, maka tidak ada lepas dengan hukum Coulomb. Berikut adalah pembahasannya. Menurut hukum Coulomb, dua muatan yang berdekatan akan bekerja gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Gaya tarik-menarik jika terjadi muatan beraliran jenis, begitu sebaliknya jika sejenis akan saling tolak-menolak. Gaya ini disebut dengan gaya Coulomb yang besarnya bisa dibanding dengan kedua muatan dan disbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dapat dituliskan dengan rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, dengan keterangan F sebagai gaya Coulomb, K sebagai konstanta, Q1 sebagai besaran muatan 1, Q2 sebagai besaran muatan 2, dan R sebagai jarak antar muatan. Medan listrik. Medan listrik adalah area atau daerah di sekitar muatan listrik. Bisa dibilang tempat lingkup sekitar terjadinya medan listrik. Perhatikan gambar di bawah ini. Arah garis medan listrik jika bermuatan positif keluar menuju muatan negatif masuk. Besarnya medan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan F per Q, atau E sama dengan K Q per R kuadrat. Keterangan: E watt medan listrik, K sama dengan konstanta, Q sama dengan muatan listrik, R sama dengan jarak titik ke muatan sumber medan listrik. Fungsi listrik statis. Berikut ini adalah fungsi listrik statis, antara lain: penangkapan debu dan asap, penyegar udara ruangan, mesin fotokopi, pengecatan mobil, mendidik tentang listrik dengan generator Van de Graaff. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada sosialisasi dasar teknik instalasi listrik pada warga RT 26 Kelurahan Trimurjo, Kecamatan Trimurjo, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat, khususnya warga RT 26 Kelurahan Trimurjo, Kecamatan Trimurjo atas persyaratan umum instalasi listrik UIL 2011 masih rendah.
Kegiatan sosialisasi ini telah memberikan dampak terhadap warga bahwa pentingnya pengetahuan akan standarisasi instalasi listrik sesuai dengan PUL 2011. Kegiatan berlangsung dengan baik dan tertib. Warga RT 26 Kelurahan Trimurjo, Kecamatan Trimurjo antusias dalam menyimak dan berdiskusi terhadap materi-materi sosialisasi yang disajikan. Warga memberikan feedback yang baik terhadap kegiatan sosialisasi dasar teknik instalasi listrik dan merasa bahwa perlu adanya peningkatan kehandalan keamanan pada instalasi listrik, khususnya kelistrikan rumah tangga ke depannya. Saran dari hasil kegiatan ini, perlu kiranya dilakukan pelatihan secara khusus atau pelatihan selainnya yang lebih intensif untuk lebih meningkatkan keahlian para peserta. Dalam kegiatan sosialisasi ini tidak terdapat hambatan dan kegiatan berjalan dengan baik, serta dari pemateri maupun peserta terjalin komunikasi dengan baik. Secara sistematis, fungsi manajemen menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Untuk itu perlu diterapkan fungsi-fungsi dalam manajemen itu sendiri, seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Dengan demikian dapat dicapai tujuan proyek yang optimal. Dalam melakukan planning atau perencanaan perlu diperhatikan beberapa faktor antara lain: waktu pelaksanaan, waktu pemesanan, waktu pemasukan material, alat, jumlah, dan kualitas tentang kerja, metode teknik pelaksanaan, dan sebagainya. Kemudian melaksanakan jenis-jenis pekerjaan proyek sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan selalu mengadakan organizing, yaitu pengarahan. Setelah ini dilaksanakan pula evaluasi atau koreksi-koreksi terhadap hasil pelaksanaan yang ada. Terakhir adalah controlling, yaitu monitoring, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan proyek tersebut sehingga berjalan sesuai dengan skedul yang ada dalam optimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.